Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qoli. Birohmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bunga melati tumbuh di Pulau Bali, terasa sejuk di Kintamani. Senang hati bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di Al-Hasani. Bapak Ibu peserta kajian pada subuh Al-Hasani yang saya hormati, sambalah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surah Al-A'raf ayat 128 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Mar Erlinda dari kelas KMP. Untuk itu, izinkan saya, Sigit Afrianto dari kelas Montreal, Kanada, untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigi dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah lancar semua, Pak Sigit. Kami selalu mendoakan Amin. semoga Buya Hasrizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan Amin. berbahagia bersama keluarga dan seluruh Amin. peserta Al-Hasani. Semoga Buya diberikan umur panjang agar bisa terus membimbing kita semua, seluruh anggota Al-Hasani, agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Mar Erlinda. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 128 dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Mar Erlinda, kami persilahkan. Syukuran Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang berikan, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 128 bersama Bu Mar Erlinda. Assalamualaikum Bu Mar Erlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ibu sekarang posisi di mana nih Bu? Solo, Ustadz. Oh Solo. Dulu Ibu yang membawa ke Al-Sani siapa Bu? Ibu Zurasfi, Ustadz. Apakah dia masih aktif? Oh, enggak tahu. Kebetulan dia masih dinas, Ustadz. Oh Bu Zurasfi ya. Ya, Kemudian beliau hadir hari ini. Zurasfi ya. ya. Oke, Ibu sekarang tergabung di kelas KMP 23 bersama Umi Zurniati ya. Sama Bunda Arwani. Oke, udah siap ya Bu ya? Ayat Al-A'raf 128 ya. Insya Allah, Ustadz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, Mar Erlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat hidayahnya juga kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat dalam belajar gramatika Quran yang tidak pernah kita temukan selama ini, terutama bagi saya pribadi. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani sebagai penyusun, pendiri gramatika Quran, sekaligus pembina dan guru besar gramatika Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga Allah memberi pahala yang sebesar-besarnya kepada Buya beserta keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Uni Zurniati sebagai pembimbing kami yang sangat berjasa sekali, tidak mengenal lelah dan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengajar kami di KMP 23, terutama pada saya pribadi. Dan juga Bunda Nur Erwani yang telah bersama-sama dalam membimbing kami. Besar harapan kita semua, semoga tim pengajar KMP tetap sehat dan penuh semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada perangkat kelas seperti Pak Andi, Bu Rida, Bu Yanti yang telah membuatkan PPT untuk saya, serta Bu Afi, Pak Hatta. Semoga anggota KMP 23 yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu pada kesempatan ini. Dan juga terima kasih kepada koordinator acara, Pak Helmi, Bu Heni, Bu Riri, Ustadz Raflis, Pak Budi, Pak Samsuardi, dan Bu Meli sebagai kepala sekolah. Dan juga terima kasih kepada Pak Adril yang selalu kita nantikan pertanyaannya yang membuat hati kita deg-degan. Dan juga Ustadz Sa'ad Murdi yang telah menabur Al-Quran sehingga bertambah pengertian kita. Dan juga yang telah kepentingnya pada kesempatan ini saya juga minta terima kasih kepada Pak Joko yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhirnya saya bisa bergabung di KMP 23. Kemudian juga terima kasih kepada Uni Sampai Lubis yang juga sangat berperan sekali dalam mengurai ayat ini sehingga yang ragu bisa terbenakkan. Yang terakhir kepada suami saya, anak-anak saya, dan cucu-cucu saya
yang sudah berperan dalam kesempatan ini. Baiklah, saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 128. Terlebih dahulu, saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Baik, berikutnya. Surat Al-A'raf ayat 128 terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, 9 penggalan. Penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua, 4 penggalan. Penggalan 10 sampai 13. Bagian ketiga, 6 penggalan. Penggalan 14 sampai 19. Bagian 4, 4 penggalan. Penggalan 20 sampai 23. Baik, saya akan bacakan penggalannya. Penggalan pertama, Qala. Penggalan kedua, Musa. Penggalan ketiga, Li. Penggalan keempat, Qaumihi. Penggalan kelima, Ista'inu. Penggalan keenam, Bi. Penggalan ketujuh, Allahi. Penggalan kedelapan, Wa. Penggalan kesembilan, Isbiru. Penggalan kesepuluh, Inna. Penggalan 11, Al-Ardo. Penggalan 12, Li. Penggalan 13, Allahi. Penggalan 14, Yurithu. Penggalan 15, Ha. Penggalan 16, Man. Penggalan 17, Yasha'u. Penggalan 18, Min. Penggalan 19, Ibadihi. Penggalan 20, Wa. Penggalan 21, Al-Aqibatu. Penggalan 22, Li. Penggalan 23, Al-Muttaqin. Baik, saya akan bacakan penggalannya. Penggalan 1 sampai 5. Penggalan pertama, Qala, merupakan KKL. Ciri-cirinya patah di akhir. Pelaku huwa, akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360. Artinya, dia telah berkata. Penggalan kedua, Musa, kata benda nama sebagai subjek, yaitu Musa. Penggalan ketiga, Li,
merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan keempat, kaumihi, merupakan KBM, ciri KBM. Kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Qaumi, kata benda pertama, merupakan KBKK tunggal. Aslinya qauman, karena ada huruf jar menjadi qaumin. Karena bermajmuk menjadi qaumi. Ciri kata benda, huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata qawama menjadi qoma. Ini juga berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua, hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi, arti dari KBM kaumihi adalah kaumnya. Penggalan kelima, ista'inu, merupakan KKP. Ciri, alif di depan, waw sukun alif di akhir. Berasal dari KKSAD, yaitu tas taf'iluna. Kemudian berubah menjadi tas ta'winuna. Karena berubah harakat menjadi tas ta'inuna. Kemudian dibuang ciri-ciri KKSAD-nya ta menjadi dan ditambah alif penolong memberi harakatnya kasroh sesuai dengan polanya. Kemudian na dibuang menjadi diganti dengan alif. Menjadi dia ista'inu. Pelaku antum, akar kata awana menjadi ana. Pola terdapat dalam kaidah 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya. Di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir, halaman 988. Kalian mintalah pertolongan. Arti bagian arti bagian pertama Al-A'raf ayat 128. Qala Musa di qaumihi ista'inu billahi wasbiru. 1 sampai 9, 1 sampai 3. Penggalan 6 belum. Maaf lahir batin. 69 belum, Linda. Ya, 69. Maaf ya. Penggalan 6 bi merupakan huruf jar. Artinya kepada. Penggalan ketujuh Allahi aslinya Allaha karena huruf jar di depan menjadi dia Allahi, artinya Allah. Penggalan 8 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 isbiru merupakan KKP. Ciri alif di depan dan waw sukun alif di akhir. Berasal dari KKSAD tasbiruna. Dibuang ciri KKSAD-nya ta dan diberi alif penolong dengan memperhatikan huruf kedua akar kata dan ganti na dengan alif. Menjadi dia isbiru. Berlaku antum, akar kata syobara, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 211. Kalian bersabarlah. Kemudian, arti bagian pertama, surah Al-A'raf ayat 128. Musa berkata kepada kaumnya, kalian mohonlah pertolongan kepada Allah dan kalian bersabarlah. Penggalan 11, inna merupakan huruf bermakna. 10. Maaf ya Allah. Penggalan 10, inna merupakan huruf bermakna sekaligus mempatahkan kata benda sesudahnya. Penggalan 11, al-ardo merupakan KBKK subjek tunggal. Aslinya
al-ardu. Karena ada inna di depan menjadi al-ardo. Ciri kata benda alif lam. Ciri subjek tunggal domah. Akar kata arodo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir. Halaman 18, artinya bumi. Li, penggalan 12 merupakan huruf jar, artinya milik. Penggalan 13, Allahi, aslinya Allahu, karena ada huruf jar di depan menjadi Allahi, artinya Allah. Innal ardo lillahi, artinya bagian kedua, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Kita lanjutkan. Penggalan 14 sampai 19. Penggalan 14, yurisu, merupakan KKSAD. Ciri-cirinya, yu depan dan domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata warisa, pola af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 496. Artinya, dia akan mewariskan. Penggalan 15, ha, merupakan kata ganti. Artinya, nya. Penggalan ke-16, man, merupakan huruf bermakna. Artinya, siapa yang. Penggalan 17, yasha'u, merupakan KKSAD. Ciri, ya depan, domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata syaya'a menjadi sya'a. Berlaku sia 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 208, dalam akar kata, halaman 209, kata yang dicari. Dia akan menghendaki. Penggalan 18. Min merupakan huruf jar, artinya di antara. Penggalan 19. Ibadihi merupakan KBM. Ciri, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ibadi, merupakan KBKK objek jamak. Aslinya ibadan, karena ada huruf jar menjadi ibadin. Karena bermajemuk menjadi ibadi. Ciri kata benda, huruf jar dan tanwin. Ciri objek, fathah tain. Ciri jamak, sesuai kamus. Akar kata abada. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal, abdun. Pola kata benda tunggal, fa'lun. Pola kata benda jamak, fi'alan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 252, artinya hamba-hamba. Hi merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi, kata majemuk ibadihi, artinya hamba-hambanya. Arti bagian ketiga, yurithuha may yasha'u min ibadihi. Dia Allah akan mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Penggalan 20. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 21. Al-aqibatu merupakan KBPA subjek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam dan diakhiri ta mabutoh. Ciri PA, huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek tunggal domah. Akar kata aqoba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 274, artinya kesudahan. Penggalan 22, li, merupakan huruf jar,
artinya bagi. Penggalan ke-23, Al-Muttaqina merupakan KBPA jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktif diawali mu, huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamak ya sukun na. Akar kata waqo, pola kata kerja ifta'ala. Dengan akar kata dengan pola ifta'ala, KBPA-nya menjadi al-muttaqina. Kemudian waw pola melebur ke ta pol waw akar kata melebur ke ta pola menjadi ta tasdik, menjadi al-muttaqina. Kemudian ya kasrah Hilang. ya kasrah hilang menjadi dia al-muttaqina. Kemudian kata benda tunggal muttaqin, pola kata benda tunggal mufta'ilun, pola kata benda jamak mufta'ilina, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1577, artinya orang-orang yang bertakwa. Arti penggalan 20 sampai 23. Wal aqibatu lil muttaqina. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Arti keseluruhannya, Musa berkata kepada kaumnya, kalian mohonlah pertolongan kepada Allah dan kalian bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Dia, Allah, akan mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf karena banyak kesalahannya, ya, pada Ustadz dan semuanya. Alhamdulillah. Allah. Karena Bu Mar Erlinda setelah mulai ayat ini, Alhamdulillah, artinya mulai lega Ustadz. Cuman tadi ada kekeliruan Ustadz, mohon maaf. nah, tandanya kita manusia. Ya. Kalau Bu Marlinda sekarang aktivitas sehari-hari apa ini? Sudah pensiun Ustadz. Oh, dulu guru. Iya, Oh, ngajar apa dulu? matematik Ustadz. Alhamdulillah, matematik bagus sekali. Saya kalau belajar matematik paling suka saya. Alhamdulillah. Nggak perlu ngapal ya, kita cuma dengar guru nerangin aja, habis itu nggak ngapal lagi. Iya. Alhamdulillah ya. Mumtaz, Bu, ngajarnya di Solo apa di Singkara nih? Di Singkara Ustadz, SMA 1 Singkara. Oh. SMA 1 Solo juga ada ya? Iya, ada. Makanya Bu Zaki itu sama sekolah dulu Ustadz. Dia mengajak saya sebelum pensiun gitu, insya Allah. Kata. Tetapi beliau entah di mana, entah aktif sekarang atau tidak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kalau kita doain aja, kalau masih sibuk, mudah-mudahan nanti ada kembali ke Askani ya. Ya, Ustadz. Baik, Mumtaz ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran Bu Marlinda ya. Iya Ustadz, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 108 yang sudah dibacakan oleh Bu Marlinda dengan Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sambungan ayat sebelumnya ini ya. Ancaman dari Firaun kepada Bani Israel.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumi. Musa berkata kepada kaumnya. Qala, dia berkata, siapa berkata? Musa. Musa telah berkata di kaumi kepada kaum. Apa katanya? Ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu, mohon pertolonganlah kalian. Kalian mohon pertolonganlah billahi kepada Allah. Setelah minta pertolongan, lalu wa isbiru, dan kalian bersabarlah. Ya, habis kita minta pertolongan, sabar. Ini juga ini berlaku untuk kita ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah dan bersabar. Menunggu hasilnya, pasti Allah akan memberikan jawaban pada saat yang tepat. Innal arda, sesungguhnya ini lillahi, milik Allah. Bumi dan segala isinya dan termasuk kita dalamnya adalah milik Allah. Yurisuha mayyasha'u min ibadi. Yurisuha, dia mewariskannya tadi mayyasha'u, kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadi, kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba. Kan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah. Nah, wal akibatu lil muttaqin, dan itulah kesudahan atau akibat atau kebaikan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bertakwa sehingga kita bisa mewarisi semua apa yang Allah kehendaki. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 8 yang sudah dibawakan oleh Ibu Mar Erlinda dengan tas dan tegas, suaranya lancar dari saya lihat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Moderator, kami kembalikan Bapak Sigit Aprianto. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ustadz. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 128, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat.